ini kita perkenalannya via video YouTube aja ya. Hari ini kita akan ngebahas mengenai variable costing. Nah, di pertemuan-pertemuan kemarin kan kita udah ngebahas mengenai apa itu akuntansi biaya dan sampai yang terakhir itu adalah mengenai harga pokok berdasarkan proses, harga pokok produksi berdasarkan proses dengan metode full costing. Nah, dalam penghitungan dalam akuntansi biaya itu ada dua metode. Metode yang pertama adalah full costing dan yang kedua adalah variable costing. Full costing kemarin udah kita bahas ya mengenai bagaimana cara-cara menghitung full costing, baik itu dengan menggunakan cara berdasarkan pesanan ataupun berdasarkan proses. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai variable costingnya. Untuk variable costing juga sama, nanti akan dibagi dua subbab lagi, itu ada mengenai variable costing yang berdasarkan pesanan dan variable costing yang berdasarkan dengan full proses. Tapi sekarang saya akan membahas mengenai apa itu variable costing, apa itu perbedaannya, dan bagaimana cara menghitung atau menjurnal langkah-langkah menghitung harga pokok berdasarkan variable costing. Oke. Nah, materi pokok pembahasan kita hari ini itu yang pertama adalah perbandingan mengenai metode full costing dan variable costing. Perbandingan ini bisa jadi dari apa sih perbedaannya gitu kan. Terus perhitungan laba ruginya menurut variable costing. Jadi perhitungan laba ruginya juga pasti akan berbeda ketimbang kita kemarin menggunakan metode full costing. Terus ada pengumpulan biayanya seperti apa. Terus penyajian laporan laba rugi kepada pihak luarnya seperti apa. Ada manfaat informasinya juga seperti apa aja yang dihasilkan. Dan kelemahan dari variable costing itu apa. Oke. Sekarang kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu adalah perbandingan metode full costing dengan variable costing. Full costing itu adalah metode harga pokok produksi yang membebankan seluruh biaya produksi, baik yang bersifat tetap maupun bersifat variabel kepada suatu produk. Nah, maksudnya apa? Bersifat tetap dan bersifat variabel dalam menghitung harga pokok kita tahu ya, kalau kita ngomongin variabel otomatis dia ada indikator yang mempengaruhinya atau nilainya berubah-ubah, itu adalah variabel. Nah, kalau di full costing kemarin, ketika kita menghitung harga pokok produksi suatu produk, kita tidak memperhitungkan atau kita tidak mempertimbangkan atau memisahkan biaya-biaya mana saja yang masuk ke variable costing dan biaya-biaya mana saja yang masuk ke variable costing dan full costing atau biaya-biaya variabel ataupun biaya-biaya tetap. Nah, di variable costing perbedaannya yang kemarin di full costing itu kita bayarnya menghitungnya full antara biaya tetap dan biaya variabel. Sekarang kalau di variable costing kita akan menghitungnya dibagi dua. Kita akan memisahkan mana yang masuk ke biaya variabel dan mana yang masuk ke biaya tetap. Itu perbedaannya. Nah, seperti ini ya. Penentuannya. Penentuan harga pokok produksi dibebankan seluruh biaya produksi, baik yang berperilaku tetap maupun berperilaku produk. Kalau untuk variable costing itu adalah metode penentuan harga pokok produksi yang membebankan biaya variabel saja ke dalam harga pokok produksi. Nah, kalau kayak gini nanti akan ada dampaknya, perhitungannya bagaimana kalau misalnya menentukan harga dari variable costing dengan full costing, harga pokoknya bagaimana, otomatis nanti akan ada perbedaan karena ada perbedaan perlakuannya. Oke. Nah, untuk biasanya yang akan menjadi fokus dalam perbedaan antara full costing dan variable costing adalah di biaya tidak langsungnya. Seperti yang akan kita tahu, kalau kemarin ketika kita menghitung full costing, itu kan sama ya, ada biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung itu seperti bahan baku dan tenaga kerja langsung. Biaya tidak langsungnya itu adalah biaya overhead pabrik. Untuk biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, dia masuk ke dalam kategori atau berperilaku sebagai biaya yang terpengaruh terhadap kuantitas barang. Yang artinya biaya tersebut adalah biaya variabel. Tapi kalau untuk biaya tidak langsung, yaitu biaya overhead pabrik, itu biasanya ada dua perilaku yang ada di dalam biaya overhead tersebut. Baik itu ada yang berperilaku variabel, ada yang berperilaku tetap. Nah, biasanya untuk biaya-biaya yang tadi ya, kalau untuk biaya variabel itu adalah segala suatu biaya yang ada pengaruhannya, yang terpengaruh segala suatu biaya yang terpengaruh oleh kuantitas. Jadi kalau misalkan ketika
kuantitas barangnya berubah, maka otomatis biayanya pun akan berubah. Berbeda dengan variabel atau biaya tetap. Kalau biaya tetap, itu mau berapapun produksi suatu barang, atau misalkan kuantitas penjualannya, maka biayanya akan selalu sama, akan tetap seperti itu. Itu makanya biasanya kalau untuk biaya-biaya tetap itu biasanya seperti biaya-biaya period cost atau biaya per periode, seperti biaya biaya amortisasi, biaya sewa, hal yang lainnya yang tidak akan ada pengaruhnya terhadap kuantitas produk yang dihasilkan gitu. Jadi kalau misalnya kayak biaya bahan baku, kalau biaya bahan baku jelas kan, ketika suatu perusahaan akan memproses 1000 piece baju dengan 500 piece baju, pasti akan berbeda biaya bahan bakunya. Tapi kalau misalkan untuk biaya sewa, mau itu perusahaan dalam 1 bulan menghasilkan 1000 baju atau 500 baju, biayanya akan tetap sama. Jadi tidak akan ada pengaruhnya. Seperti itu. Itu adalah perbedaan antara full costing dan variable costing. Oke, nah, kalau dilihat dari ditinjau dari penyajian laporan keuangannya, tadi karena mungkin ada perbedaan dari sisi pemisahan berdasarkan perilaku biayanya, nah otomatis akan berpengaruh terhadap penyajian dari laporan keuangannya juga. Nah, di sini ada 2 jenis laporan keuangan ya untuk perusahaan yang sama. Ini adalah laporan laba rugi berdasarkan full costing dan variable costing. Untuk full costing, kita lihat ada harga penjualan dan ada harga pokok penjualan. Di mana harga pokok penjualan ini dia pasti berpacu pada biaya pokok produksi. Yang mana di dalamnya termasuk biaya overhead pabrik tetap. Jadi semua biaya-biaya yang kemarin kita hitung nih, waktu di minggu-minggu pertemuan sebelumnya, ketika kita menghitung harga pokok produk dengan metode full costing, biaya overhead pabriknya kita kan tidak ada memisah antara biaya variabel dan biaya tetap. Jadi total aja kita hitung semuanya dalam seluruh biaya overhead pabrik itu kita hitung semua. Itu di full costing. Nah, kalau di variable costing itu dipisah. Baik itu biaya produksi dan non produksi, semuanya akan kita pisah menjadi 2, yaitu ada biaya produksi variabel, ada biaya pemasaran variabel, dan ada biaya administrasi dan umum variabel. Jadi semuanya dipisah berdasarkan perilakunya, apakah dia terpengaruh oleh kuantitas barang atau tidak gitu. Jadi nanti ada biaya variabel dan ada biaya tetap. Nah, ini ya. Termasuk ini juga sama. Kemarin kan full costing kita cuma ada 1. Ada biaya administrasi dan umum, ada biaya pemasaran aja. Tapi kalau di variable costing, kita pisah antara biaya pemasaran variabel dan ada yang umum variabel, kita pisah dengan yang biaya tetapnya. Jadi nanti tampilan dari laporan laba rugi untuk variable costing akan seperti ini. Ini dari sisi penyajian laporan keuangan. Nah, kalau perhitungannya seperti apa? Oke, dalam perhitungannya kita lihat. Kemarin yang tadi udah sempat saya jelaskan, kalau misalkan untuk seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung itu kan maksudnya ke biaya variabel. Dan biasanya untuk data produksiannya pun akan sama seperti data-data produksi pada metode full costing kemarin. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan. Nanti yang akan membedakan adalah biaya overhead pabriknya dan biaya administrasi dan umum dan pemasarannya nanti akan dipisah per variabel. Nah, makanya di sini perbedaannya nanti akan muncul di sini. Nah, bentar ya. Nah, yang muncul dari sini nih, perbedaan antara biaya overhead pabrik kalau kemarin full costing ini kan cuma ada 1 ya. Cuma ada BOP aja. Kalau di sini ada BOP tetap dan ada BOP variabel. Terus nanti tarifnya pun sama. Kalau untuk menghitung BOP dalam penentuan harga pokok antara full costing dan variable costing itu sama berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Jadi kalau misalkan dalam menentukan harga pokok di awal tuh sama sih sebenarnya mau itu full costing atau variable costing gitu. Jadi nanti dihitungin dulu tarifnya, tarif di awalnya gimana. Cuma yang ngebedain adalah kalau di full costing tarifnya cuma 1 BOP aja. Tapi kalau di variable costing itu tarifnya 2. Ada BOP variabel dan ada tarif BOP variabel dan tarif BOP tetap gitu. Nah, ini gimana kalau misalnya untuk tarif ini biasanya didasarkan pada tarif normal atau standar dari suatu perusahaan gitu. Jadi ini biasanya adalah tarif normal biaya overhead pabrik dibagi dengan jumlah unit produksi. Misalkan bulan sebelumnya atau periode sebelumnya dia akan menghasilkan berapa sih biaya overhead pabriknya, nanti akan kita bagi dengan kuantitas barang yang diproduksinya juga pada periode yang bersangkutan. Jadi misalkan ini kan Januari, Februari, Maret. Taruh misalkan kita dasar penghitungan ini adalah kita asumsikan dasar penghitungannya adalah dari bulan Desember dari tahun sebelumnya.
Berarti nanti tarif-tarif ini berasal dari total biaya overhead pabrik yang dibagi dengan jumlah unit produksi di bulan Desember. Gitu. Sehingga nanti ditentukan, oh ini tarifnya untuk tarif BOP variabelnya adalah Rp4 per unit, untuk tarif tetapnya adalah Rp8 per unit. Gitu. Nanti akan dihitung, di akhir nanti akan dihitung berdasarkan biaya sesungguhnya. Nah, kalau untuk penghitungan harga pokok, ini kan kita udah tahu harga per unitnya. Kalau kemarin pada saat kita menghitung full costing, kita kan menghitung unit ekuivalensi untuk mencari biaya per unitnya. Nah, ini juga sama sih sebenarnya. Kalau misalkan ada yang perbedaannya, kalau untuk menghitung unit ekuivalensi itu sama. Yang ini juga kalau di variable costing itu kita tidak ada menghitung unit ekuivalensi. Itu bisa nanti ada dari jumlah unitnya udah diketahui berapa. Terus nanti baru kita hitung kalau unit ekuivalensi kita akan belajarnya pada saat ada menghitung proses pesanannya gitu. Kalau di sekarang materi ini kita nggak akan menghitung dulu unit ekuivalensi. Jadi kita akui dulu ini udah ada perhitungan awalnya, tarif-tarifnya. Terus nanti kalau misalnya untuk menghitung harga pokok nih, kalau untuk menghitung harga pokok, kemarin ketika kita menghitung harga pokok full costing, biaya-biayanya kan biaya produksi dan biaya langsung dan biaya tidak langsung. Itu kan yang mana biaya-biaya itu adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Yang mana biaya overhead pabriknya itu dihitung dua-duanya, yang tetap dan variabel. Tapi kalau misalkan untuk variable costing yang tadi dihitungnya hanya biaya variabelnya saja. Gitu. Jadi untuk menentukan harga pokok produksi yang dihitung adalah biaya bahan baku, terus biaya tenaga kerja, dan biaya variabel semuanya per unit. Ini adalah untuk menghitung harga pokok produksi untuk metode variable costing. Gitu. Yang bedain itu ya. Jadi kalau misalnya kemarin di full costing itu kita pakai BOP tetap, menghitungnya ada BOP tetapnya. Kalau di variable costing itu tidak ada BOP tetapnya. Nah, perbedaan pokok sih sebenarnya pada pelakuan BOP tetap yang tadi. Jadi, kalau full costing kemarin, itu kan perhitungan biayanya itu dipisahkan, atau tidak dipisahkan menurut perilakunya. Jadi, mau itu dia variabel atau tetap, itu tidak dihitung. Langsung aja dihitung semuanya BOP. Sehingga nanti akan pengakuan biaya BOP-nya terhadap produk tersebut juga akan berbeda gitu. Kalau misalnya untuk full costing, biasanya dia akan menghitung BOP-nya tersebut atau biaya-biaya tersebut akan diakui pada saat produk tersebut dijual. Tapi kalau untuk variable costing itu tidak. Kalau variable costing untuk BOP tetapnya akan dibebankan pada periode yang bersangkutan. Gitu. Contohnya apa kayak gini nih. Kalau full costing, kenapa tadi ada dibebankannya pada saat produk terjual? Karena kalau variable costing itu pada bulan bersangkutan, jadi BOP-nya langsung dibebanin semua. Nah, kenapa bisa berbeda? Karena apa yang tadi, kalau untuk full costing, BOP tetapnya itu dimasukkan ke dalam harga pokok produk. Ketika dihitung ke dalam harga pokok produk, maka posisi BOP tetapnya dia akan menjadi aset dulu, atau yang menjadi persediaan pada saat dia belum terjual. Dan kalau dia sudah terjual, barulah si BOP tetap itu yang melekat pada harga produk, dia akan menjadi beban atau biaya pokok produk. Berbeda kalau variable costing, karena variable costing itu si BOP-nya tidak dihitungkan ke dalam penentuan harga pokok, maka BOP tetapnya itu akan langsung menjadi biaya full biaya pada periode bersangkutan gitu. Jadi mau itu barangnya sudah terjual ataupun tidak, itu tidak akan ada pengaruhnya. Itu ini adalah perbedaan utama antara metode full costing dengan variable costing. Nah, gimana kalau untuk pengumpulan biayanya? Kalau untuk pengumpulan biaya, ini sebenarnya kalau variable costing itu dipisahkan berdasarkan yang tadi ya, dipisahkan berdasarkan perilaku biayanya yang berhubungan dengan kuantitas atau jumlah barang yang diproduksinya. Sehingga untuk untuk mencatat transaksi tersebut perlu adanya suatu rekening kontrol. Nah, rekening kontrolnya ini ada beberapa tambahan dari yang rekening kontrol kemarin di full costing. Yang tambahannya itu ada di BOP variabel, ada BOP tetap, ada ADM umum variabel, ada ADM umum tetap, terus ada biaya pemasaran variabel dan biaya pemasaran tetap. Ini adalah rekening-rekening kontrol tambahan
yang ada di variabel costing gitu. Nah, sekarang gimana kita menjurnal? Kalau untuk jurnal pada saat BOP atau misalnya penentuan harga pokok di awal nih, kan kita menghitung itu BOP-nya berdasarkan tarif yang tadi yang 4 sama 8 rupiah itu. Nah, kalau misalkan berdasarkan tarif nanti kita jurnalnya seperti ini. Jurnalnya adalah barang dalam proses BOP pada BOP variabel yang dibebankan. Terus kalau udah ketemu nih, ini kan yang dibebankan nih. Untuk yang pertama adalah pada saat awal proses. Nah, ketika nanti sudah ketemu nih di akhir bulan atau akhir periode, sudah dapat dihitung BOP-nya berapa sih BOP yang sesungguhnya terjadi, baru kita jurnal. Jurnalnya itu adalah BOP yang sesungguhnya terjadi, ini full. Jadi belum dipisah antara variabel dan tetapnya pada rekening-rekening yang dikreditkan, baik itu biaya sewa, biaya utilitas, biaya amortisasi, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan yang lainnya. Nah, untuk biaya fair public sesungguhnya ini, karena tadi kan dia posisinya masih secara keseluruhan nih, atau hitungannya masih total, menjurnalnya masih total. Pada akhir bulan, biasanya akan dilakukan yang namanya adjustment atau penyesuaian. Adjustment atau penyesuaian ini dimaksudkan adalah untuk memisahkan antara BOP variabel dan BOP tetapnya. Jadi manajemen itu akan menganalisis, atau seorang cost accounting itu dia akan menganalisis dari BOP tersebut mana yang masuk ke BOP variabel dan mana yang masuk ke BOP tetap. Sehingga kalau udah diketahui, udah dianalisis, sudah ditemukan mana yang masuk BOP tetap dan mana yang masuk ke BOP variabel, maka jurnalnya akan dilakukan jurnal seperti ini. Ada BOP variabel yang sesungguhnya, ada BOP tetap sesungguhnya pada BOP sesungguhnya. Nah, angka BOP sesungguhnya yang terjadi ini angkanya harus 0 pada saat pelaporan. Jadi nanti di laporan keuangan, angka BOP sesungguhnya ini harus 0 dan akan didistribusikan menjadi BOP variabel dan BOP tetap. Seperti itu. Terus untuk biaya pemasaran admin umum pun juga sama. Kalau untuk jurnal awalnya itu sama ya, ada biaya pemasaran, terus biaya biasa dan umum pada berbagai rekening dikredit, baik itu kas ataupun bank ataupun pada tergantung dengan transaksinya. Nah, pada akhir bulan pun akan sama, untuk biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum ini akan dipisah berdasarkan perilaku biayanya. Begitu kan, nanti akan dipisah lagi, dianalisis mana yang masuk ke biaya-biaya variabel dan mana yang masuk ke biaya-biaya tetap. Sehingga nanti ketika udah dianalisis dan udah tahu hasilnya, akan dilakukan jurnal penyesuaian. Nah, jurnalnya ini biaya pemasaran variabel, biaya pemasaran tetap pada biaya pemasaran. Biaya admin umum variabel, biaya admin umum tetap pada biaya admin dan umum. Jadi nanti ini sama seperti BOP yang tadi. Untuk biaya pemasaran dan biaya admin dan umum ini pada pelaporan ini harus 0 angkanya, tidak boleh ada nilainya karena sudah didistribusikan. Terus setelah itu, nah, untuk kita menghitung, kan kalau misalkan kita menghitung biaya yang dibebankan, itu kan kita biasanya akan melakukan pengendalian biaya ya, atau nanti kita melihat BOP yang kita bebankan dengan BOP yang sesungguhnya terjadi itu benar atau sesuai atau tidak. Nah, ini untuk tadi jurnal yang pertama adalah jurnal untuk BOP yang dibebankan berdasarkan tarif. Nah, beban akun untuk BOP variabel yang dibebankan ini nanti ini harus 0 juga. Nah, biasanya pada akhir bulan ini akan ditutup, dijurnalkan ke BOP variabel yang sesungguhnya terjadi. Jadi nanti kita lihat BOP ini nanti kita cross dengan BOP variabel yang sesungguhnya terjadi. Jadi nanti angka BOP yang dibebankannya itu harus 0 gitu. Terus bagaimana kalau terdapat selisih? Nah, karena yang tadi kan penentuan di awal itu kita menghitungnya berdasarkan tarif. Sedangkan di akhir nanti kita akan menghitung biaya sesungguhnya terjadi. Nah, kalau ada selisih gimana? Selisihnya akan kita gunakan kepada pembebanan kurang atau lebih BOP pada BOP variabel sesungguhnya. Nah, jurnal ini bisa jadi nanti dibalik, tergantung dari kondisi. Kondisinya apa? Kalau misalkan BOP yang dibebankannya itu ternyata dia lebih kecil ketimbang BOP yang sesungguhnya terjadi. Berarti kan ada kurang pembebanan. Ketika kurang pembebanan, maka jurnalnya adalah BOP variabel sesungguhnya pada pembebanan kurang lebih BOP, nanti ini dibalik.
Jadi BOP sesungguhnya itu ada di posisi debit. Tapi kalau misalkan kebalikannya, ternyata yang dibebankan itu lebih besar ketimbang dengan yang sesungguhnya terjadi. Maka jurnalnya seperti ini, beban kurang lebih BOP pada BOP variabel yang sesungguhnya terjadi. Seperti itu. Ini untuk cara-cara menjurnal nanti transaksi pada metode variable costing. Nah, penyajian laporannya gimana kalau misalnya untuk penyajian dari laporan laba ruginya untuk pihak perusahaan. Nah, biasanya kalau untuk variable costing ini tuh tujuan umumnya itu biasanya ditujukan untuk manajemen. Sehingga pada saat penyajian untuk pihak luar, baik itu pemerintah atau pajak atau kreditur atau misalkan pemegang saham, maka harus dilakukan yang namanya transformasi laporan laba rugi atau perubahan metode pencatatan yang tadinya dari variable costing menjadi full costing. Kenapa harus dilakukan transformasi? Karena kalau untuk tujuan kalau untuk variable costing tadi itu kan tadi pengaruhnya terhadap nilai harga pokok produknya, karena biaya overhead pabriknya itu tidak dibebankan kepada produk. Karena BOP tetapnya itu tidak dibebankan kepada produk, otomatis nanti akan berpengaruh terhadap laba dan nilai persediaannya, sehingga nanti untuk pelaporannya antara laba rugi yang menggunakan full costing dengan variable costing, labanya itu pasti akan menjadi lebih kecil kalau untuk variable costing gitu, dan nanti biasanya tidak akan konsisten gitu. Jadi nanti labanya akan bisa naik tinggi atau lebih ruginya besar banget, nanti labanya tinggi banget seperti itu. Tapi kalau untuk full costing, karena pembebanan biaya overhead pabriknya kepada harga pokok, maka nanti laba ruginya atau perhitungan harganya itu akan menjadi stabil gitu. Nah, langkah-langkahnya yang tadi kalau untuk kita merubah metode dari variable costing menjadi full costing. Kalau untuk perubahannya, nah ada 3 langkah. Yang pertama adalah untuk persediaan awal. Persediaan awal itu baik itu persediaan awal produk dalam proses ataupun persediaan awal produk jadi. Persediaan awalnya itu kan memiliki harga pokok. Untuk kedua persediaan ini, dia ada harga pokoknya. Harga pokoknya ini harus ditambahkan dengan biaya overhead pabrik bulan yang bersangkutan. Misalkan kalau persediaan awal berarti kita ngomongin persediaan bulan lalu. Nah, berarti ketika kita akan menyesuaikan harga atau biaya produksi dari variabel ke full costing, maka persediaan awalnya harus kita tambahkan dengan biaya overhead pabrik tetap pada bulan lalu. Gitu. Jadi yang bulan lalu BOP tetapnya berapa, kita tambahkan ke persediaan awal produk. Nah, nggak semuanya ya, kalau misalkan kita menambahkan BOP tetap pada bulan lalu, itu nggak semuanya kita tambahkan. Yang kita tambahkan adalah BOP tetap sesuai dengan kuantiti saldo akhirnya aja yang menjadi saldo awal di bulan berikutnya. Gitu. Jadi kalau misalkan kalau tadi kita menghitung kan ada tarifnya per unitnya ada 4 sama 8. Nah, nanti kita akan hitungnya adalah BOP yang 8-nya itu. 8 kita kalikan dengan kuantiti persediaan awalnya, baru itu dan ditambahkan dengan harga pokok produknya, itu akan menjadi persediaan awal metode full costing pada produk dalam proses dan produk barang jadi. Kalau untuk terus ada tahap kedua itu untuk biaya produksi yang bulan bersangkutan. Nah, pada periode bersangkutan atau periode berjalan, kita kan udah membuat laporannya itu berdasarkan variable costing, yang mana variable costing itu tidak memperhatikan atau tidak menambahkan unsur biaya tetapnya. Karena dia tidak memasukkan biaya tetap, maka ketika kita melakukan transformasi laporan menjadi full costing, maka harus dilakukan penambahan juga untuk harga pokok atau biaya produksi yang semula tidak ada biaya tetapnya menjadi ditambahkan dengan biaya tetapnya, sehingga berubah menjadi biaya produksi variable costing menjadi biaya produksi full costing. Jadi sebenarnya untuk cara-caranya pasti akan menambahkan biaya BOP tetapnya. Begitupun dengan persediaan akhir ya. Kalau ini pasti ketika nanti udah dihitung nih di akhir biaya tetapnya, nanti kita akan hitungkan lagi dari awal sampai dengan akhir menjadi full costing gitu. Nanti kalau misalnya udah dirubah ke full costing, maka barulah laporan laba rugi tersebut dapat digunakan atau dapat disampaikan kepada pihak luar perusahaan.
Nah, manfaat informasi dari metode variable costing ini. Yang pertama adalah perencanaan laba jangka pendek, yang kedua adalah pengendalian biaya, dan yang ketiga adalah pengambilan keputusan. Nah, sebenarnya untuk manfaat informasi dari variable costing ini lebih didasarkan pada budgeting atau penganggaran suatu perusahaan. Nah, pada poin 1, perencanaan laba jangka pendek. Pada saat kita akan menghitung laba jangka pendek, atau misalkan kita akan memproyeksikan laba jangka pendek kita nih dalam misalkan 3 bulan ke depan, atau 6 bulan ke depan, atau 1 tahun ke depan, itu kan periodenya adalah jangka pendek. Ketika kita akan merencanakan laba, berapa sih yang akan kita dapatkan pada 1 tahun ke depan, maka perhitungannya pasti akan berdasarkan dari variable costing. Itu kan, jadi kita akan menghitung ketika penjualan kita atau hasil produksi yang tinggi atau penjualan kita tinggi atau dengan mencapai kuantitas berapa, maka laba yang akan dihasilkannya berapa. Gitu. Itu biasanya untuk penentuan dari laba jangka pendek. Terus pengendalian biaya yang tadi untuk variable costing, karena tadi ada komponen tarif-tarif yang ditentukan di muka atau misalkan nanti untuk bebanan, sehingga nanti perusahaan dapat mengetahui antara biaya yang dibebankan dengan sesungguhnya terjadi itu akan terjadi perbedaan atau tidak. Gitu. Nanti ketika dari pengendalian biaya tersebut sudah dianalisa bagaimana hasilnya, maka nanti akan dapat data tersebut menjadi sumber atau dasar dari perusahaan untuk pengambilan keputusan. Seperti itu. Itu untuk manfaat informasi. Dan untuk yang terakhir adalah kelemahan dari variable costing. Nah, kelemahan dari variable costing ini ada 4. Ini harusnya 4 ya. Nah, yang pertama adalah pemisahan biaya. Kenapa pemisahan biaya menjadi variable costing? Yang tadi, pada saat kita akan memisahkan biaya antara biaya tetap dengan biaya variabel, biasanya kan akan sedikit sulit ketika kita memisahkan mana itu yang masuk ke biaya variabel dan mana itu biaya-biaya yang masuk ke biaya tetap. Sehingga pada saat pemisahan biaya ini biasanya terjadi sedikit permasalahan gitu. Apakah benar semua biaya-biaya tersebut sudah menjadi biaya variabel? Walaupun pada akhirnya ketika dalam jangka pendek dalam jangka panjang, semua biaya-biaya yang terjadi itu dapat diakumulasikan menjadi biaya variabel semua. Gitu Bang, itu dia awalnya variabel tetap ataupun variabel, pada akhirnya nanti semuanya bisa menjadi biaya variabel. Kayak gitu. Terus yang kedua adalah tidak sesuai dengan prinsip akuntansi. Kenapa tidak sesuai dengan prinsip akuntansi? Atau ini sebenarnya asumsi sih, dianggap penganggapannya itu kalau variabel costing itu nggak sesuai dengan prinsip akuntansi. Karena apa? Seperti yang tadi ya kita tampilkan di awal nih pada saat penyajian laporan keuangan. Nah, ini pada saat penyajian laporan keuangan, kalau standar akuntansi itu kan biasanya sudah ada formatnya atau misalkan peraturannya harus standarnya seperti apa sih. Biasanya kalau untuk laba rugi kan pasti dari pendapatan dikurangi dengan harga pokoknya, itu adalah laba bruto, baru dikurangi dengan biaya operasional. Nah, tapi kalau untuk variable costing, itu tampilan dari laporan keuangannya itu tidak begitu. Dan biaya-biaya pun akan kita split, gitu kan, antara biaya variabel dan biaya tetap. Sehingga tampilannya juga akan berbeda. Jadi muncul laba kontribusi. Jadi biaya pemasaran dibagi 2. Nah, hal seperti ini, karena tadi ini tuh dianggapnya tidak sesuai dengan kaidah akuntansi yang berlaku, gitu. Makanya pada saat penyajian laporan keuangan untuk pihak luar pun atau pihak eksternal pun, laba ruginya yang menggunakan variable costing itu tidak bisa digunakan, sehingga harus digunakan dihitung ulang menggunakan metode full costing, gitu kan. Itu alasan kenapa harus dilakukan yang namanya transformasi laporan keuangan untuk pihak luar perusahaan, gitu. Nah, selain dari dianggap tidak sesuai dengan prinsip akuntansi, kelemahan yang lainnya adalah konsistensi dari laporan laba rugi. Maksudnya apa? Nah, biasanya kan kalau misalkan laba rugi itu tidak berfluktuatif ya, atau fluktuatifnya itu tidak terlalu tinggi. Kalau kita menggunakan variable costing, itu pasti akan terjadi yang namanya
fluktuatif laba ruginya itu pasti akan berfluktuatif yang sangat jauh. Misalkan pada periode yang penjualannya banyak, maka laba yang akan dihasilkannya, misalkan ya ketika bulan Januari dan Februari, ketika bulan Januari perusahaan akan memproduksi produk dan pada saat bulan Januari penjualannya hanya sedikit. Karena produksinya di bulan Januari aja, berarti kan biaya overhead pabriknya pun akan dibebankan langsung pada bulan Januari. Dan ketika kita cross nih misalkan antara dengan pendapatannya sedikit dikurangkan dengan beban operasional, kan di dalamnya ada BOP tetap, otomatis nanti labanya akan menjadi ruginya akan menjadi lebih tinggi. Nah, berbanding kebalik dengan periode selanjutnya, misalkan bulan Februarinya itu penjualannya tinggi, produksiannya sedikit. Nah, kalau penjualannya tinggi, otomatis harga pokoknya karena dia tidak mencangkup BOP tetap, maka harga pokoknya menjadi kecil, sehingga nanti labanya akan semakin tinggi. Nah, hal tersebut biasanya untuk manajemen menjadi bias karena untuk menentukan suatu kinerja itu jadinya tidak bisa dibaca atau tidak bisa diproyeksikan gitu kan. Kalau misalnya nanti ini seperti ini nanti mengevaluasi kinerjanya akan menjadi lebih susah. Terus yang keempat adalah nilai persediaannya menjadi lebih kecil. Nah, kalau menggunakan metode variable costing, otomatis karena tadi biaya BOP tetapnya itu tidak diperhitungkan ke dalam harga pokok, maka untuk nilai persediaannya pun akan berbeda. Karena apa? Biasanya nilai BOP tetap itu kalau dihitung ke dalam harga pokok, otomatis tadi dia akan menjadi aset ya atau menjadi persediaan. Tapi kalau di variable costing, karena dia tidak dihitungkan, maka langsung menjadi biaya gitu, sehingga nanti nilai persediaannya pun akan menjadi lebih kecil gitu. Dan nanti secara keseluruhan pada saat laporan keuangan atau laporan laba rugi, biasanya untuk yang metode variable costing laba yang dihasilkannya biasanya itu menjadi lebih kecil ketimbang kita menggunakan metode full costing. Seperti itu. Itu adalah kelemahan-kelemahan dari variable costing. Oke, materi untuk variable costing untuk pengantarnya cukup sampai tadi materi terakhir mengenai kelemahannya. Apabila nanti ada kata yang kurang jelas atau misalkan masih kurang ngerti, silakan tanyakan di postingan ataupun di grup WhatsApp. Terus nanti hari ini saya akan memberikan satu soal untuk evaluasi. Silakan dikerjakan dengan baik. Terus nanti disubmit dan jangan sampai lewat dari batas waktu yang telah ditentukan. Nah, untuk minggu depan nanti saya akan berkoordinasi di grup aja. Nanti minggu depan saya rencana akan melakukan perkuliahan tatap muka, tapi karena di kelas ini tuh mahasiswanya banyak banget, paling kita akan split 2. Jadi pertemuan ke-6 dan ke-7 itu kita akan lakukan tatap muka, tapi nanti yang ke-6 itu porsi orangnya berbeda. Jadi ada mahasiswa yang masuk atau mengikuti tatap muka di pertemuan ke-6 dan ada yang mengikuti di pertemuan ke-7. Nah, selama mahasiswa yang nggak ikut di mata kuliah tatap muka, mahasiswa tersebut akan tetap mengikuti perkuliahan secara daring gitu. Dan untuk minggu depan saya akan memberikan soal-soal khusus untuk persiapan angkatan nanti UTS di pertemuan ke-8. Oke, paling itu aja. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.